Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 khususnya yang berada di MIC Calung, pada kesempatan ini dalam pembelajaran jarak jauh ini melalui akun YouTube Bapak akan membahas materi tentang sholat Jumat untuk mata pelajaran fikih di kelas 4. Nah, dalam materi sholat Jumat ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama pengertian sholat Jumat, yang kedua adalah hukum sholat Jumat, yang ketiga syarat wajib sholat Jumat, dan yang keempat adalah syarat sah untuk sholat Jumat. Nah, yang pertama untuk pengertian sholat Jumat, apakah yang dimaksud dengan sholat Jumat itu? Sholat Jumat adalah aktivitas ibadah sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah bagi lelaki muslim setiap hari Jumat yang menggantikan sholat zuhur. Sholat Jumat dikerjakan 2 rakaat secara berjamaah dan sebelum sholatnya didahului dengan 2 kali khutbah. Nah, orang yang berkhutbah ini tentunya kalian juga mungkin sudah pada tahu, orang yang berkhutbah ini adalah disebut sebagai khotib. Nah, itu adalah pengertian tentang sholat Jumat. Sesuai dengan namanya, sholat Jumat dilaksanakannya setiap hari Jumat, ya, ingat. Jangan pedah kena kita terlalu rajin. Sholat Jumatnya kita laksanakan setiap hari dari mulai Sabtu sampai Jumat, itu tidak boleh, karena sudah ada ketentuannya bahwa hari Jumat itu dilaksanakan setiap hari Jumat ketika sudah masuk waktu duhur. Nah, itu adalah pengertian tentang sholat Jumat. Kemudian yang kedua adalah hukum sholat Jumat. Nah, mengapa kita melakukan sholat Jumat? Karena sholat Jumat merupakan perintah Allah. Jadi, karena itu perintah Allah, maka kita harus melaksanakan sholat Jumat yang merupakan salah satu bentuk ketaatan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah was'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa'idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Selain kedua ayat tersebut, ada juga sabda Nabi Muhammad SAW tentang sholat Jumat, yaitu An-Tariq ibnu Shihab radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atin abdun mamlukun au imra'atun au sobiyun au maridun. Yang artinya, dari Tariq bin Shihab radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim dengan berjamaah kecuali 4 orang, yaitu hamba sahaya, kemudian wanita, kemudian anak kecil, dan orang sakit. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Maka berdasar dari kedua ayat dalam surat Al-Jumu'ah dan hadis Nabi Muhammad SAW, dapat disimpulkan bahwa sholat Jumat adalah hukumnya wajib ain atau fardu ain bagi mereka yang memenuhi persyaratan. Dan sudah kalian ketahui bahwa hukum wajib itu adalah ketika dilaksanakan mendapat pahala dan ketika ditinggalkan adalah mendapat dosa. Yang selanjutnya adalah syarat wajib sholat Jumat.
Nah, siapa saja yang wajib melaksanakan sholat Jumat? Yaitu yang pertama adalah orang yang beragama Islam, yang kedua laki-laki, yang ketiga sudah balik, yang keempat merdeka atau bukan budak, bukan hamba sahaya, yang kelima berakal sehat, tidak gila, dan yang keenam bermukim di daerah tersebut. Nah, sebagai catatan, walaupun sholat Jumat diwajibkan hanya untuk laki-laki, tapi di beberapa daerah tertentu ada juga perempuan yang ikut melaksanakan sholat Jumat. Dan perempuan juga harus mengetahui perihal sholat Jumat ini karena barangkali atau bisa juga diberitahukan kepada adiknya atau kakaknya atau juga mungkin kepada ayahnya, karena di dalam satu keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian setelah satu wajib, kita harus mengetahui syarat sah sholat Jumat. Nah, syarat sah sholat Jumat yang pertama, sholat Jumat dan kedua khutbahnya dilaksanakan pada waktu duhur. Jadi sholat Jumat jangan dilaksanakan pada waktu asar, jangan pada waktu maghrib, jangan juga pada waktu isya. Dan syarat sahnya itu dilaksanakan pada waktu duhur. Yang kedua, sholat Jumat dilaksanakan di area pemukiman warga. Dan yang ketiga, sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah oleh minimal 40 orang yang memenuhi syarat wajib Jumat. Yang keempat, tidak bersamaan dengan sholat Jumat lain di satu daerah. Contohnya, di satu desa ada 2 masjid, maka untuk sholat Jumat yang sah harus hanya satu masjid yang digunakan. Kemudian yang kelima, didahului 2 khutbah. Nah, makanya untuk kita yang laki-laki dianjurkan berangkat Jumat itu sebelum khotib naik ke mimbar untuk melaksanakan khutbah, karena sholat Jumat akan sah ketika kita mengikuti 2 khutbah yang dibacakan oleh khotib. Nah, itu tentang pengertian hukum syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat yang referensinya Bapak ambil dari buku fikih Madrasah Ibtidaiyah kelas 4 yang dikeluarkan oleh Direktorat KSK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020. Sampai di sini. Kalau ada yang tidak mengerti silahkan ditulis di kolom komentar. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga imunitas supaya kita dapat terhindar dari wabah yang sedang melanda sekarang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.